Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu adalah Naupa Laksana Putra, Intan Nuraini, Rasya Raka Putra Dewa, Naila Anindya Pramesti, Yusuf Bahtiar, dan yang terakhir adalah Fajrul Rahman Jamil. Kemudian materi yang pertama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah wilayah psikologi sosial yang menyelidiki bagaimana orang dipengaruhi oleh tekanan, baik kenyataan atau perkiraan orang atau kelompok lain. Usaha yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi, atau tingkah laku orang lain. Pengaruh sosial terjadi setiap kali kita berpikir atau bertindak sebagai jawaban dari tindakan orang lain sebelumnya. Konformitas, perubahan perilaku atau sikap yang disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti keyakinan, standar orang lain, atau norma sosial yang ada. Sebab-sebab terjadinya konformitas: normatif social influence, tekanan yang merefleksikan norma kelompok yang berisi harapan mengenai perilaku yang tepat yang dipegang oleh para anggota kelompok, atau bisa juga disebut keinginan untuk disukai. Informational social influence, tekanan untuk menyesuaikan diri yang berasal dari asumsi kita bahwa orang lain memiliki informasi yang tidak kita miliki, atau keinginan untuk merasa benar. Faktor yang mempengaruhi konformitas: kelompok makin besar, mampu, kuasa, berharga, dan makin bulat suara anggota kelompok, atau bisa juga makin tinggi konformitas. Masalah yang sedang diputuskan semakin samar dan sulit suatu masalah, atau makin tinggi konformitas. Individu semakin cerdas dan pede, atau semakin kecil kemungkinan terjadinya konformitas. Stimulus garis dalam eksperimen Solomon Asch. Menolak melakukan konformitas. Individuasi kebutuhan untuk menjadi berbeda dari orang lain dalam beberapa hal. Orang-orang yang tidak dapat melakukan konformitas, misalnya orang-orang cacat, compliance atau kesepakatan, menyerah terhadap permohonan secara langsung untuk melakukan suatu atau menyetujui suatu pandangan tertentu. Suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu yang dapat menghasilkan compliance, ingratiation, suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan. Pohon pertama mengusahakan agar target menyukai mereka, kemudian berusaha untuk mengubah tingkah laku sesuai yang diinginkan. The foot in the door technique, suatu prosedur untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan yang kecil, kemudian ketika permintaan yang disetujui meningkat ke permintaan yang lebih besar yang memang mereka inginkan sejak awal. Self-perception theory, persetujuan awal akan memulai proses di mana akan menyatakan dirinya kembali dalam cara yang konsisten dengan perilaku awal. The door in the door technique, suatu prosedur untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan besar dan kemudian ketika permintaan ini ditolak mundur ke permintaan yang lebih kecil yang memang mereka inginkan sejak awal. The that's not all technique, sesuatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon menawarkan keuntungan tambahan pada orang-orang yang menjadi target sebelum mereka memutuskan apakah mereka hendak menuruti atau menolak permintaan spesifik yang diajukan. The lowball, suatu teknik untuk memperoleh kesepakatan di mana suatu penawaran atau persetujuan diubah menjadi lebih tidak menarik setelah orang yang menjadi target menerimanya. Jual mahal,
suatu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesepakatan dengan memberikan kesan bahwa seseorang atau suatu objek adalah langka dan sulit diperoleh. Teknik deadline, suatu teknik untuk meningkatkan kesepakatan, di mana orang yang menjadi target diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari beberapa tawaran atau untuk memperoleh suatu barang. Obedience atau kepatuhan, perubahan perilaku karena perintah orang lain yang memiliki otoritas. Faktor yang paling penting dalam ketaatan adalah bahwa orang memiliki otoritas yang sah dalam suatu situasi tersebut sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan: hadiah, hukuman dan ancaman, peniruan atau imitasi, dan harapan orang lain. Indoktrinasi intensif. Tahapan 1. Melunakkan atau softening up. Anggota baru diisolasi dari teman-teman dan keluarga, dibuat bingung, lelah, dan disorientasi. Tujuannya adalah untuk memisahkan mereka dari kehidupan lama dan membuat mereka mau menerima pesan-pesan kelompok. Yang kedua, ada kesepakatan atau compliance. Anggota baru diminta untuk mengiyakan permintaan dan belief kelompok serta secara aktif mencoba peran sebagai anggota. Yang ketiga, ada internalisasi. Anggota baru mulai menerima bahwa pandangan kelompok adalah benar dan mereka sungguh-sungguh mempercayai pandangan-pandangan tersebut. Kesepakatan publik digantikan dengan penerimaan dari hati. Yang keempat, ada konsolidasi. Anggota baru memperkuat keanggotaan mereka dengan melakukan tindakan yang mahal yang membuat mereka sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mundur. Misalnya, memberikan seluruh hartanya untuk kelompok.